بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita masih membahas kitabul buyu' tentang jual beli. Dan kita sudah sampai pada bab tentang riba dan barter. Hadis 273. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babur riba, bab tentang riba, wassorfi dan barter. Jadi kita akan membahas dua masalah. Masalah yang pertama riba, masalah yang kedua barter. Kenapa pembahasan tentang barter disamakan dengan pembahasan tentang riba? Karena di dalam barter ini nanti akan terjadi riba apabila tidak disesuaikan dengan aturan. Ketahuilah terlebih dahulu bahwasanya riba termasuk dosa besar. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 279. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha", wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. "Wa dharu ma baqiya minar riba", tinggalkan apa yang tersisa dari riba. "In kuntum mu'minin", jika kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukan, maksudnya tidak mau berhenti. Fa'adhinu biharbin minallahi wa rasulih, atau fa'adhanu, dua qiraat. Fa'adhanu, maka umumkanlah, biharbin, adanya peperangan yang besar, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang melakukan riba ditantang perang oleh Allah. Ini menunjukkan dosa yang besar. Dan saya belum menemukan satu dosa yang ditantang akan diperangi oleh Allah kecuali dua. Yang pertama adalah dosa riba. Tantangannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian yang kedua adalah memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Kata Allah, siapa yang memusuhi wali saya, maka sungguh saya telah mengumumkan kepada dia dengan peperangan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riba itu bermacam-macam. Inna abwabar riba, sesungguhnya pintu-pintu riba, ithnani wa sab'una khuban, ada 72 dosa. Adnahu, yang paling ringan dari 72 riba ini, kalladzi ya'ti ummahu, seperti orang yang mengumpuli ibunya sendiri, fil Islam, di dalam Islam. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi bahaya riba sangat dahsyat, melebihi zina. Kenapa? Karena dosa yang terendah dari riba adalah seperti zina yang dahsyat, yaitu zina kepada ibunya sendiri. Na'udzubillah. Riba itu ada dua macam. Yang pertama disebut riba fadl. Yang kedua disebut riba nasi'ah. Kalau ada orang pinjam 1 juta, harus kembali 1.100.000. Itu namanya riba nasi'ah. Adapun riba fadl, nah ini yang akan kita bahas pada hadis berikut ini. Hadis 273. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-dhahab, emas, bil-dhahab, ditukar dengan emas, riba adalah riba, illa kecuali ha'a wa ha'a, kontan.
wal fiddah, dan perak bil fiddah ditukar dengan perak, riba adalah juga riba, illa ha'a wa ha'a, kecuali kontan. Wal burru, dan gandum yang bagus, bil burri ditukar dengan gandum yang bagus, riba adalah riba, illa ha'a wa ha'a, kecuali kontan. Wasyairu, dan gandum biasa, bisyairi ditukar dengan gandum biasa, riba adalah riba, illa kecuali ha'a wa ha'a, kontan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa barang-barang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini kalau mau dilakukan barter padanya, maka harus dilakukan secara kontan. Apa saja? Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah gandum pur, yang keempat adalah gandum syair. Jadi 4 barang. Nanti akan kita temukan di dalam hadis yang lain ada tambahan sehingga jadi 6. Emas, perak, ini mata uang. Kemudian gandum pur, gandum syair. Kemudian yang disebutkan oleh Nabi juga adalah korma. Kemudian yang disebutkan oleh Nabi juga adalah garam. Ini 4, ini adalah makanan. Maka 2 mata uang, 4 makanan. Ini semuanya akan ditukar satu sama lain. Ini harus kontan. Emas ditukar dengan emas, gimana maksudnya? Zaman dulu orang membeli dengan uang dinar. Dinar itu dari emas. Nah, maka kalau membeli kalung emas dengan uang dinar yang terbuat dari emas, ini sama-sama harus kontan. Uangnya cash, emasnya atau kalungnya juga cash. Adapun kalau kalungnya diterima sekarang, uangnya besok, uang dinar, maka tidak boleh. Itu namanya riba. Tetapi kalau kita membeli kalung emas tidak dengan uang dinar, tapi dengan uang yang lain, nah, ini tidak harus cash. Misalnya kita pakai uang perak, dirham, yang dibeli apa? Kalung emas, duitnya perak. Nah, di sini tidak wajib cash. Ini harganya berapa? Oh, ini adalah 20 dirham. Baik, saya setuju emas ini saya beli 20 dirham, saya bayar besok, nggak ada masalah. Kenapa? Karena apa? Karena satunya emas, satunya adalah perak. Sebentar. Ini adalah pembahasan ini adalah nanti ada 3 macam. Baik, macam yang pertama, apabila barangnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tambah lagi kurma ditukar dengan kurma, tambah lagi garam ditukar dengan garam, sama persis seperti ini, maka syaratnya harus 2. Syarat yang pertama harus kontan, syarat yang kedua harus setimbang. Emasnya berapa? 1 kilo. 1 kilo kakak, 1 gram. Nah, maka duit dinarnya juga harus 1 gram. Garamnya berapa? 1 kilo. Maka juga harus ditukar dengan garam 1 kilo. Meskipun ini garam Amerika dengan garam Indonesia. Garam Indonesia murah, garam Amerika mahal. Tetap harus 1 kilo ditukar 1 kilo. Kalau tidak, maka berarti riba. Itu kalau satu jenisnya sama ditukar dengan jenis yang sama. Sekarang, seandainya barang-barang ini ditukar tapi dengan jenis yang berbeda. Misalnya emas ditukar dengan perak. Nah, ini jenisnya beda. Satunya emas, satunya perak. Maka di sini syaratnya hanya satu saja. Yaitu apa syaratnya? Harus kontan. Tetapi tidak wajib setimbang. Misalkan kalau emas dibeli dengan uang dirham, yaitu perak, maka gimana seperti ini? Boleh, tetapi harus kontan. Adapun setimbangnya tidak harus. Setimbangnya apa? Tidak harus. Nah, maka penjelasan pertama tadi saya rangkai. Kontannya wajib, tetapi apa? Tidak wajib setimbang.
karena jenisnya berbeda. Satunya emas, satunya adalah perak. Adapun kalau ditukar tetapi pada barang yang berbeda. Ini emas sama perak ini kan satu jenis, yaitu adalah sama-sama mata uang. Sementara ini gandum, kemudian garam, kemudian apa tadi, kurma, itu adalah makanan. Nah, maka kalau kita membeli kurma dengan emas, nah di sini dua syarat tersebut tidak wajib semuanya. Kontan tidak harus, setimbang juga tidak harus. Beli kurma, diberikan kurmanya hari Jumat, bayarnya dengan emas besok, gimana? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena satunya adalah mata uang, satunya adalah makanan tadi. Adapun kalau sama-sama mata uang, maka peraturannya dua macam yang sudah saya jelaskan tadi. Atau sama-sama makanan ini tadi, ya, maka peraturannya adalah dua macam yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan yang menyelisih hadis ini adalah kebiasaan orang pada musim Ramadan. Banyak orang jualan uang baru, uang kertas seribuan misalnya, isinya 9, dimasukkan dalam plastik, kemudian ditukar dengan uang 10.000. 1.000 kali 9 ini 9.000. Kalau mau ditukar dengan uang rupiah ya harus 9.000 juga. Kenapa? Karena rupiah ditukar dengan rupiah itu sama dengan emas ditukar dengan emas. Syaratnya berarti harus dua. Satu harus kontan, dua harus setimbang. Maka kalau di sini 10.000, di sini juga harus 10.000. Karena itu nggak boleh uang 10.000 yang tidak baru ditukar dengan uang seribuan jumlahnya 9 yang baru. Nggak boleh, itu riba namanya. Lah supaya tidak terjadi riba bagaimana caranya? Nah, caranya meminta tolong. Ini saya punya uang 10.000, tolong ditukarkan ke bank sana. Nah, setelah dapat 10.000, nah diopai ini adalah upahnya untuk antum 1.000. Nggak ada masalah. Karena sudah akad yang sah tadi, 1.000, 10.000 ditukar 10.000, ya, sudah sah kan? Nah, terus diopai 1.000. Meskipun hasilnya sama ya, 10.000 ditukar dengan 9.000, sama kan 9.000. Tapi ini karena akadnya yang salah, maka tidak diperbolehkan. Nah, 6 barang itu tadi yang disebutkan oleh Nabi, ini disebut barang-barang ribawi. Emas, perak, syair, bur, garam, kurma. 6 ini saja, barang ribawi. Lah bagaimana dengan beras? Mayoritas ulama mengatakan beras itu sama dengan bur. Gandum itu makanan pokok orang-orang Arab, dari gandum dibuat roti. Nah, orang Indonesia makanan pokoknya bukan roti, tetapi nasi, beras. Maka beras hukumnya sama dengan bur. Beras ditukar dengan beras harus setimbang dan harus kontan. Kita lanjutkan 274. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u, janganlah kalian menjual al-dhahab, emas, bil-dhahab, dengan emas, illa kecuali mislan bimislin, semisal atau setimbang, sama timbangannya. Wala tusifu, dan janganlah kalian menambahi ba'daha, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Wala tabi'ul warik, dan janganlah kalian menjual perak, bil warik, ditukar dengan perak, illa mislan bimislin, kecuali setimbang. Wala tusifu, dan janganlah kalian menambah ba'daha, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Wala tabi'u, dan janganlah kalian jual minha, darinya, ghaiban, kredit, binajis, dengan kontan. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, illa yadan biyadin, kecuali secara kontan. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, illa kecuali wasnin bi wasnin, setimbang.
Mislin bimislin, semisal, sawaan bisawain, sama rata. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Bahwasanya kalau emas ditukar dengan emas, alias kita beli kalung emas dengan uang dinar. Maka di sini syaratnya dua, harus sama-sama kontan, uangnya kontan, emasnya juga kontan. Kemudian harus setimbang, 1 gram 1 gram. Adapun kalau kita membeli emas dengan rupiah, atau kita membeli emas dengan real, atau kita membeli emas dengan apa lagi, dolar. Nah, maka karena di sini beda jenis mata uangnya, yang satu dinar, yang satu rupiah, maka di sini syaratnya hanya satu saja, yaitu apa? Harus kontan. Adapun setimbang tidak harus setimbang. Uangnya kontan, kalungnya kontan. Diutang nggak boleh. Diutang apa? Nggak boleh. Harus kontan. Karena apa? Karena yang dibeli adalah barang ribawi, yaitu emas tadi. Adapun setimbang tidak wajib. Emasnya 1 gram. Apakah duit rupiahnya harus 1 gram? Enggak. Duit rupiahnya kalau pakai uang receh mangatusan, ya nanti jadi bergram-gram. Adapun kalau pakai uang kertas, mungkin bisa lebih ringan timbangannya. Nah, dan uang memang biasanya tidak pernah ditimbang, tapi dihitung jumlahnya berapa. Di sini Nabi tegaskan, jangan tambahi sebagiannya atau sebagian yang lain. Artinya kalau emasnya yang dibeli 1 gram, sementara dinarnya tidak 1 gram, ini berarti riba. Dinarnya 1 gram lebih seperempat, misalnya, ini berarti riba. Atau perak, ya, yang dibeli adalah gelang perak, membeli dengan uang dirham. Peraknya 1 gram, sementara dirhamnya 1 gram lebih. Ini namanya riba. Itulah yang disebut sebagai apa? Riba fadl. Riba karena ada lebih. Yang satunya 1 gram, yang satunya 1 gram lebih. Itu namanya apa? Riba fadl. Nah, dua riba ini sama-sama dilarang oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali nasi'ah, yaitu tadi pinjam 1 juta, kembalinya 1,1 juta. Itu saja yang riba. Adapun yang ini tidak riba, kata beliau. Tapi pendapat ini lemah karena menyelisih hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan 275. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jaa telah datang Bilalun Bilal ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitamrin dengan kurma barniyin jenis barni. Faqala maka bersabda lahu kepada Bilal an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aina dari mana hada kurma ini? Qala Bilal berkata Sayyidina Bilal, kana adalah indi pada saya tamrun ada kurma radiun yang jelek. Fabi'tu maka saya jual minhu dari kurma tersebut sa'aini 2 sa' bisa'in ditukar dengan 1 sa', yaitu 1 sa' yang bagus. Lihat aman Nabi supaya dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi maka bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inda dzalika pada saat itu, Allah Allah, waduh waduh, ainur riba, itulah zat riba. La taf'al, kamu jangan lakukan. Walakin akan tetapi, idza aradta, apabila engkau ingin antashtari, untuk membeli, maksudnya membeli kurma yang baik, fabi' maka juallah at-tamra, kurma yang jelek itu, bibai'in akhar, dengan jual beli yang lain. Thumma kemudian ishtari, belilah bihi dengan uang tersebut.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menceritakan satu riba fadl yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Bilal itu mengurusi kurma-kurma dari Khaybar yang menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kurma di Khaybar itu macam-macam. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ketika tiba waktu panen, maka yang diserahkan kepada Nabi ini kurmanya semuanya kurma-kurma bagus. Maka Nabi heran, loh, ini kenapa kok semua kurmanya bagus? Maka ditanya oleh Nabi SAW, min aina hadha? Ini kurma bagus dari mana ini? Kok semuanya kurma bagus? Yang saya tahu ya kurmanya di sana itu macam-macam. Maka oleh Sayyidina Bilal diberitahu, ya Rasulullah, memang panenannya itu macam-macam. Tapi yang jelek-jelek itu kita tukar dengan yang bagus-bagus. Yang jelek 2 sok, yang bagus 1 sok. Jadi kira-kira kalau sekarang 1 kilo kurma jelek ditukar dengan setengah kilo kurma bagus. Atau 2 kilo kurma jelek ditukar dengan 1 kilo kurma bagus. Nah, pada saat itulah Nabi mengatakan, Allah, Allah, waduh, waduh, salah wabah ini lagi. Inilah riba seperti ini. Nah, maka ini dalil bahwasanya riba fadl itu betul-betul ada. Kurma dengan kurma. Ini kan satu jenis nih, yang sama, termasuk barang ribawi. Maka harus setimbang dan harus kontan. Kalau saya membawa kurma bagus, teman saya membawa kurma tidak bagus, mau ditukar, harus sama-sama bawa. Kalau saya sudah bawa kurmanya, dia belum bawa kurmanya, nggak boleh ditukar. Saya bawa kurma saya sekarang, dia bawa kurmanya besok, nggak boleh. Ya, kalau kurma dia belum siap, ya ditunggu sampai siap. Kalau dia sudah siap bawa kurma dia, saya bawa kurma saya, baru ditukar. Kemudian harus setimbang 1 kilo dengan 1 kilo. Kalau tidak mau begitu gimana? Caranya adalah fabi'in tamroh. Kurma yang jelek tadi dijual dulu. Setelah dapat duit, nah duitnya beli kurma yang bagus. Sehingga nanti kurma yang terkumpul semuanya bagus. Ini Sayyidina Bilal tujuannya bagus. Kata dia, lihat aman Nabi. Supaya Nabi makan yang enak-enak, yang bagus-bagus. Kurma-kurma yang jelek, yang atos-atos, yang keras-keras, itu supaya tidak dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya bagus, tapi caranya salah. Maka ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-76. Wa an Abil Minhali qala, sa'altu, aku bertanya Al-Bara' bin Azib kepada Bara' bin Azib, wa Zaid bin Arqam, dan kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma, anis sarfi, tentang barter. Fakul wahidin, maka masing-masing minhuma dari keduanya yaqulu, mengatakan, hadza, orang ini khairum minni, lebih baik daripada saya. Wakilahuma yaqul, dan keduanya mengatakan, nah telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i dzahab, dari menjual kurma, menjual emas, bil warik, dengan perak, dainan, secara hutang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang sorf. Sorf itu adalah barter. Barter itu tukar menukar. Emas, kalung emas ditukar dengan gelang emas. Kalung emas ditukar dengan gelang perak. Barter. Bagaimana peraturannya? Peraturannya adalah, nah, dilarang oleh Nabi kalau dainan, kalau tidak kontan. Maka harus kontan. Yang dijual emas, yang digunakan untuk membeli dinar. Nah, maka selain harus kontan, juga harus ring. Lalu yang dijual emas, yang digunakan untuk membeli adalah dirham. Nah, maka di sini hanya wajib kontan saja. Adapun setimbang tidak wajib. Kenapa? Karena mata uangnya beda. Satunya emas, satunya perak. Itu kalau mata uangnya berbeda. Demikian juga sekarang orang tidak memakai
dirham, tapi pakai rupiah. Nah, maka hukumnya berlaku di sini. Tidak boleh dainan, utang, nggak boleh. Saya beli cincinmu. Cincin apa? Cincin emas. Berapa harganya? 100.000. Harus dibayar saat itu, 100.000. Saya bayar besok, nggak boleh. Kalau bayar besok, ya belinya besok. Maka apa? Harus kontan. Kenapa? Sama-sama mata uang. Yang satu emas, emas itu termasuk jenis mata uang. Yang satunya rupiah, rupiah itu termasuk jenis mata uang yang lain. Tapi tidak harus timbang. Kenapa? Karena jenis mata uangnya beda tadi. Ya. Satunya uang, apa satunya emas, satunya rupiah. Maka ringkasnya, masalah barang yang ribawi yang imam ini, intinya hanya ada tiga kemungkinan tadi. Kalau satu jenis ditukar dengan jenis yang sama, maka harus dua syarat tadi. Tetapi kalau ditukar dengan mata uang yang berbeda, ya, emas dengan perak, maka syaratnya hanya satu. Adapun kalau beda jenis, satunya mata uang, satunya makanan tadi, ya. Nah, maka ini tidak harus kontan, juga tidak harus setimbang. Beli berasmu, berapa harganya? 1 kilo 10.000. Baik, berasnya saya bawa dulu, duitnya besok, karena dompetnya ketinggalan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena yang satunya jenis mata uang, yang satunya jenis makanan. Berarti beda jenis. Kalau beda jenis, tidak terkena syarat apapun. Syarat kontan tidak harus, syarat setimbang juga tidak harus. Insya Allah kalau kita mengetahui tiga kondisi ini, hadis-hadis ini tidak susah kita paham. Kenapa? Karena isinya sama semuanya. Sehingga kitab ini, kitab Umdatul Ahkam, oleh sebagian ulama itu diringkas. Karena dari awal bab kita baca sampai dengan akhir bab, isinya sebenarnya sama aja. Hanya saja satunya menyebutkan empat macam tadi ya. Ada emas, ada perak, ada syair, ada bur. Sementara hadis yang lain menyebutkan yang lain. Itu aja. Hadis 277. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fiddah dari perak bil fiddah ditukar dengan perak. Wa dzahab dan emas bil dzahab ditukar dengan emas. Illa kecuali sawa'an bisawain harus sama. Sama maksudnya setimbang, sama timbangannya. Wa amarna dan Nabi menyuruh kami an nashtariya untuk membeli al-fiddata perak bil dzahab dengan emas. Kaifa syi'na, bagaimanapun kami kehendaki. Maksudnya kaifa syi'na itu adalah boleh tidak setimbang. Wa nashtariya dan kami membeli adzhab emas fil fiddah dengan uang perak. Kaifa syi'na, bagaimanapun kami kehendaki. Maksudnya tidak harus setimbang. Qala rawi mengatakan fasa'alahu rajulun, maka bertanya kepadanya seseorang. Faqala, maka dia mengatakan yadan biyadin, harus kontak. Faqala, maka dia mengatakan hakadha sami'tu, seperti itulah yang saya dengar, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kalau jenis mata uangnya berbeda, satunya emas, satunya perak, atau satunya emas, satunya rupiah. Maka di sini boleh kaifa syi'na, boleh bebas. Tapi yang dimaksud bebas di sini adalah bebas dalam hal timbangannya, tidak harus setimbang. Emasnya 1 gram, tidak harus duitnya juga 1 gram. Ya, duitnya senilai dengan emasnya tadi. 1 gram emas berapa nilainya? Kalau 100.000 ya berarti duitnya 100.000. Kalau nilainya 500.000 ya duitnya 500.000. Tidak harus ditimbang duitnya. Tetapi harus yadan biyadin, harus kontan. Karena itulah kalau kita beli emas secara online itu tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena berarti tidak kontan. Duitnya kita transfer. Berarti kan duitnya sudah sampai kan? Nah, barangnya belum dikirim nanti 3 hari lagi sampai ke rumah kita. Nah, itu namanya
tidak kontan. Uangnya kontan tapi barangnya tidak kontan karena barangnya masih dalam perjalanan. Kalau uangnya sudah sampai ke dompet dia, sudah sampai ke rekening dia. Nah, maka di sini tidak terjadi kontan yang diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan beli emas secara online. Kalau mau beli emas secara online gimana? Caranya ketemuan, COD. Ketemu di mana kita? Ketemu di Masjid Nur Rahmah atau ketemu di Masjid Hidayah. Nah, habis sholat keluar dari masjid, nah kemudian akad dilakukan di luar masjid, jangan di dalam masjid. Ini emasnya berapa? Ya, maksudnya seperti yang kita lihat di internet harganya itu 500.000. Nah, baik saya bayar 500.000. Duitnya kontan, kemudian emasnya juga kontan. Itu caranya supaya jual belinya menjadi halal. Inilah bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baru satu bab saja, masalah riba. Karena bab berikutnya adalah sudah masuk bab lain, sebaiknya kita bahas pada waktu yang lain saja. Adapun sisa waktu bisa kita gunakan untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas.